Halo, selamat pagi, khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, khususnya lagi yang mengambil mata kuliah Teknik Reportase. Kali ini pertemuan keempat mata kuliah Teknik Reportase, saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana meliput berita pidato. Meliput berita pidato sepertinya terlihat mudah karena hanya melihat kemudian membuat berita tentang isi sebuah pidato seseorang ataupun pejabat atau pemangku kepentingan. Misalnya ada presiden, menteri, ataupun rektor, bahkan hanya pejabat sekelas dekan pidato, kemudian kita diminta untuk meliput membuat beritanya. Sangat mudah memang, tapi coba buktikan. Meliput pidato tidak semudah yang dibayangkan, karena bisa jadi orang yang berpidato di depan itu, di depan mimbar itu tidak menggunakan teks yang pertama. Yang kedua, menggunakan teks tapi inti dari pidato itu tidak ada atau nol, tidak ada poinnya. Atau yang ketiga, menggunakan teks tapi dibuatkan oleh staf ahlinya. Itu yang menjadi tantangan seorang reporter untuk menulis berita tentang pidato. Apa yang harus dilakukan oleh reporter? Yang pertama yang harus dilakukan adalah datang tepat waktu pada saat acara. Jangan sampai datang setelah pidato sudah dimulai atau di tengah-tengahnya atau bahkan pidato sudah selesai baru datang. Itu kuncinya. Ketepatan waktu itu kita dapat mendengarkan pidato itu secara komprehensif dari awal sampai akhir dengan mimik muka yang dapat kita pahami. Yang kedua, perhatikan poin-poin yang disampaikan dalam pidato tersebut. Perhatikan poin-poin yang disampaikan dalam pidato tersebut. Jangan sampai terlena dengan ngobrol sesama wartawan atau sesama reporter atau dengan peserta yang lainnya. Perhatikan terus, fokus apa yang disampaikan oleh orang yang ada di mimbar yang sedang berpidato tersebut. Untuk menambah pemahaman, tips yang ketiga adalah tulis poin-poin pidato tersebut. Jika tidak menulis, maka rekam dengan alat perekam. Sekarang ada HP, ada voice recorder seperti itu. Gunakan alat itu untuk menyimpan memori apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berpidato tersebut. Yang tak kalah penting, nomor 4, lihat siapa yang berpidato di depan, sehingga siapa yang berpidato itu menentukan konteks pembicaraannya. Misalnya seorang presiden berbicara tentang jalan tol, pembangunan jalan tol, berarti dia sebagai pemangku kepentingan tertinggi di negara ini dalam membuat jalan tol. Misalnya setingkat menteri, menteri PUPR misalnya, itu sebagai pelaksana teknis, sehingga pidatonya tetap berbeda antara presiden dan menteri. Maka harus tahu siapa yang berpidato di depan dan dalam kapasitas apa dia berpidato. Lalu, bagaimana cara menuliskan berita tentang pidato tersebut? Yang pertama, pilih lead atau garis besar berita yang memiliki poin paling menarik. Karena biasanya pejabat melakukan pidato itu ada banyak poin. Misalnya 4 atau 5 poin yang dirasa sangat penting. Nah, tugas kita adalah memilih 1 dari 4 atau 5 poin yang disampaikan pejabat itu menjadi sebuah tulisan. Yang perlu diingat, fokus pada isunya, bukan acaranya. Misalnya, saya ulangi, peresmian jalan tol Solo Ngawi, seperti itu. Itu acaranya adalah peresmian jalan tol Solo Ngawi dengan acara pengguntingan pita, atau pemotongan tumpeng, atau pembukaan gerai papan nama dan sebagainya. Itu acaranya. Tapi isunya, misalnya dengan membuka tol Solo Ngawi, maka transportasi menjadi lancar. Jarak tempuh misalnya dari Solo Ngawi yang sebelumnya semula 1 jam, sekarang menjadi 45 menit atau 40 menit atau lebih cepat dari itu, 30 menit misalnya, seperti itu. Atau isu lain, misalnya dengan dibukanya tol Solo Ngawi, maka distribusi makanan dari Solo ke Ngawi itu menjadi lancar, atau sebaliknya dari Jawa Timur ke Jawa Tengah itu menjadi lancar. Itu yang
diambil poin-poinnya. Pilih salah satu poin yang paling menarik. Bisa juga mengambil tentang permasalahan yang belum selesai. Misalnya pembebasan lahan. Misalnya dulu pernah terjadi kasus ada makam yang tidak mau digusur karena ahli waris belum dimintai izin dari pengembang tol tersebut. Maka itu dapat ditulis sebagai laporan reportase. Dengan mengangkat isu bukan acara, itu akan menjadikan nilai-nilai berita itu menjadi berbobot atau lebih berbobot. Daripada menulis Presiden Jokowi meresmikan tol Solo Ngawi dengan menggunting pita, lebih baik kita mengangkat isu-isu yang telah kita temukan tadi. Bagaimana mendapatkan isu tadi? Bisa dirancang dari sebelum datang ke lokasi. Seperti yang telah kita bicarakan kemarin, kita bisa melakukan riset data ataupun kita menuju lokasi, kita menyusuri lokasi tol Solo Ngawi sebelum dibuka itu. Oh, ada masalah apa, ada penjelasan apa, bagaimana datanya, itu ditarik keterangan, kemudian ketika peresmian itu disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber jika isu tersebut belum disampaikan dalam pidatonya. Setelah pidato, kita mendekati narasumber, kemudian bertanya tentang penjelasan yang ingin kita tanyakan, isu-isu yang ingin kita tanyakan. Hal itu untuk memperjelas lead yang akan kita angkat dalam reportase. Mahasiswa yang sangat saya sayangi, reportase berita pidato itu memang gampang-gampang susah. Banyak beberapa pejabat dalam kasus reportase, banyak pejabat yang itu tidak bisa mengimplementasikan tulisan itu ke dalam kata-kata, sehingga dia meminta stafnya untuk menuliskan bahan sambutan tersebut. Ada pejabat yang paham tulisan stafnya itu, poin-poinnya. Ada juga yang hanya sekadar membaca sambutan tersebut, sehingga kita harus paham siapa narasumber itu, apakah teks yang dibacanya itu sesuai konteks atau tidak, atau bahkan pejabat itu hanya membaca sambutan itu tanpa mengerti maksud dan tujuan dari poin-poin yang disampaikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita menggunakan opsi B, yaitu menggunakan narasumber yang B. Kalau seorang pejabat inti itu adalah narasumber A1, maka kita dapat menggunakan alternatif B. Kenapa demikian? Karena biasanya hal-hal teknis itu yang mengetahui adalah orang-orang yang berada di lapangan, sedangkan pejabat yang sambutan itu biasanya hanya dia sambutan, kemudian mengambil kebijakan secara global, besok tol Solo Ngawi harus jadi. Tapi yang mengimplementasikan di lapangan, pertama kementerian, Kemen PU, kemudian kontraktor, kemudian pejabat-pejabat yang ada di daerah tersebut yang dilewati jalan tol tersebut. Itu bahkan bisa jadi lebih tahu dari pejabat intinya itu, sehingga plan B harus disiapkan. Baik, itu tadi sedikit tentang cara meliput berita pidato. Poinnya adalah, yang pertama, berita kita nanti jangan sampai hanya berkisar tentang formalitas pidato dari pejabat tersebut, tapi ambil isunya yang menarik. Pilih isu yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai terjebak dengan gaya-gaya pejabat sekarang yang mengeluarkan jurus satu kata-kata andalan, misalnya mengeluarkan kata yang bombastis untuk menarik kita agar mengikuti lead tersebut. Misalnya, ini adalah misalnya dalam pembangunan tol laut kayak gitu. Istilah tol laut itu dimunculkan agar menarik hati para pembuat berita, sehingga itu yang akan dijadikan lead. Padahal substansi dari pembangunan tol laut itu bukan kata-kata tol laut itu. Atau misalnya, ini adalah tol terpanjang se-Jawa atau Jawa Bali misalnya. Nah, kata-kata yang diucapkan itu jangan sampai kita tertarik seperti itu, kemudian meninggalkan substansi yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Kemudian juga jangan tertarik dengan gaya busana atau pakaian atau tingkah laku pejabat saat meresmikan itu. Misalnya dia memakai sepatu sneakers yang sedang hits, misalnya mereknya apa, seperti itu. Kemudian oleh biro persnya diarahkan bahwa itu Bapak menggunakan sepatu itu keren, milenial banget, misalnya seperti itu. Atau dengan cara pejabat tersebut melongok ke gorong-gorong atau melihat sesuatu yang itu bisa membuat istilahnya itu ketika ditayangkan oleh televisi ataupun difoto oleh fotografer koran itu akan menarik. Jangan terpancing itu. Biarlah gambarnya seperti itu, tapi peliputan beritanya adalah isunya. Esensi dari acara tersebut, bukan meliput acara itu. Dan jangan lupa kaidah-kaidah penulisan berita juga harus diperhatikan. Seperti harus datang ke lokasi, menggali informasi sebanyak-banyaknya, kemudian menulis sesuai dengan kaidah, nilai berita, 5W1H, dan lain sebagainya, kemudian mempublikasikan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan perkuliahan hari ini untuk mata kuliah teknik reportase. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin memberikan saran kritik, baik itu mahasiswa ataupun bukan, silahkan ditulis di laman komentar. Terima kasih. Selamat pagi.